Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas materi yang Anda bagikan ya. Ini ada infografis ringkas dari Perda Mariak. Isinya rangkuman obat-obatan penting di ICU. Tujuannya sih biar kita semua dapat gambaran cepat lah ya soal kategori utama obat ini. Dan perannya apa aja gitu buat pasien kritis. Anggap aja ini contekan kilat kita soal farmakologi ICU. Tepat sekali. Infografis ini ngasih gambaran yang runut banget. Kita bisa lihat pengelompokannya jelas, ada obat buat bantu tekanan darah, ada buat bikin pasien tenang, sampai buat lawan infeksi dan ngatur fungsi vital lainnya. Ya, ini inti intervensi obat di lingkungan yang sangat dinamis ini. Oke deh, mari kita bedah lebih dalam yuk. Kategori pertama nih yang kelihatan jelas. Vasopresor dan inotropik. Sumbernya nyebut norepinefrin sebagai contoh utama. Kenapa ya obat kayak gini penting banget di ICU? Nah, vasopresor kayak norepinefrin itu ibaratnya mengencangkan keran pembuluh darah lah. Kalau pasien shock, apalagi shock septik, tekanan darahnya bisa drop banget kan. Bahaya buat organ vital. Norepinefrin ini kerjanya cepat, menyempitkan pembuluh darah biar tekanan naik lagi. Makanya sering jadi pilihan pertama. Efektif. Tapi ya itu, pakainya harus dipantau ketat. Soalnya bisa pengaruh ke jantung juga. Terus aliran darah ke ujung-ujung badan gitu. Oh, pemantauan ketat ya. Itu kuncinya berarti. Terus ada kategori sedatif dan analgesik. Disebutin propofol sama fentanyl. Pasien ICU kan seringkali perlu ditenangkan ya, atau malah dibikin nggak sadar. Apalagi yang pakai ventilator. Pertimbangan utamanya apa sih waktu milih obat sedasi ini? Pertimbangannya banyak. Propofol misalnya nih, enak karena kerjanya cepat. Terus kalau dihentikan, efeknya juga cepat hilang. Jadi dokter bisa cek kondisi saraf pasien secara berkala. Tapi dia ini bisa nurunin tekanan darah. Jadi ya hati-hati kalau pasiennya udah nggak stabil. Iya, iya. Kalau fentanyl, itu obat nyeri opioid kuat. Penting banget buat ngontrol nyeri hebat. Nyeri itu juga bisa bikin kondisi pasien tambah buruk loh kalau nggak diatasi. Jadi kombinasinya, dosisnya, wah itu harus disesuaikan banget, perlarang. Sangat individual ya ternyata ya. Oke, lanjut. Ada pelumpuh otot saraf, neuromuscular blockers. Contohnya, rocuronium. Wah, kedengarannya intens banget ya. Itu biasanya dipakai kapan sih? Rocuronium bikin otot lemes semua, termasuk otot napas, biar prosedurnya cepat dan aman. Terus dipakai juga buat pasien gagal napas berat, yang ERDS itu, yang pakai ventilator, biar pasiennya nggak ngelawan mesin napasnya, oksigenasinya jadi lebih baik. Tapi ya jelas, pasiennya harus sudah disedasi total, dan napasnya dibantu penuh sama ventilator. Oke, jelas ya. Penggunaannya sangat terkontrol. Terus gimana dengan kategori lain? Ada antiaritmia, contohnya amiodaron, sama antibiotik, kayak piperacillin tazobactam. Perannya mungkin lebih gampang ditebak ya. Secara umum, iya, amiodaron itu buat mengatasi gangguan irama jantung yang bahaya, kayak fibrilasi ventrikel atau takikardia ventrikel. Itu sering kejadian di pasien kritis. Kalau antibiotik spektrum luas, ya kayak piperacillin tazobactam. Itu, jadi garda depan lah buat lawan infeksi bakteri yang berat. Sering dikasih cepat, bahkan sebelum hasil kultur keluar. Oh, sebelum tahu pasti bakterinya apa ya? Betul, soalnya infeksi di ICU itu bisa nyebar cepat banget. Nanti kalau hasil kulturnya udah ada, baru antibiotiknya disesuaikan lagi, yang lebih spesifik gitu. Oke. Nah, infografis ini juga ada antikoagulan kayak heparin, terus obat buat kontrol gula darah kayak insulin. Ini kayaknya lebih ke pencegahan komplikasi ya. Betul sekali, pasien ICU itu risikonya tinggi banget kena pembekuan darah. Kan mereka nggak banyak gerak, terus kondisi penyakitnya juga mendukung. Jadi heparin dosis rendah sering dikasih buat pencegahan aja. Kalau udah kejadian ada bekuan darah, ya dosisnya lebih tinggi. Terus insulin, ini jadi penting nggak cuma buat pasien diabetes loh. Pasien kritis non-diabetes juga sering gulanya naik karena stres fisik. Namanya hiperglikemia stres. Nah, ngontrol gula darah itu penting buat penyembuhan luka, terus biar nggak gampang infeksi. Insulin juga jadi terapi utama kalau ada ketoasidosis diabetik atau DKA. DKA itu apa ya? Itu komplikasi diabetes yang serius. Gula darah sama kadar asam dalam darah tinggi banget. Bahaya itu. Wah, kompleks ya. Jadi kalau kita simpulkan nih, infografis ini kayak nunjukin orkestra obat-obatan ya, yang rumit ya. Tiap obat punya tugasnya sendiri, tapi sering main barengan sama instrumen lain, dan harus dipandu sama konduktornya ya, tim medis itu.
Orkestra itu analogi yang pas banget. Kompleksnya ya di interaksi antar obatnya, terus penyesuaian dosis, lihat respons pasien yang bisa berubah-ubah, sama mantau efek sampingnya juga. Satu perubahan kecil aja bisa ngaruh besar ke keseimbangan pasien yang lagi rapuh itu. Perlu pemahaman mendalam, perlu waspada tingkat tinggi dari tim medisnya. Ini benar-benar nunjukin betapa intensifnya ya perawatan di ICU. Ringkasan visual ini, ya meskipun singkat, tapi ngasih kita gambaran lah ya soal senjata-senjata penting yang dipakai buat menstabilkan kondisi yang paling kritis. Mulai dari jaga detak jantung, bikin pasien nyaman bebas nyeri, sampai lawan infeksi. Yang menarik juga kalau kita perhatikan, daftar obat ini kan langsung mencerminkan tantangan fisiologis utama pasien ICU ya. Gagal sirkulasi, gangguan napas, infeksi, gangguan metabolik, nyeri. Manajemen obat-obatan ini, ya inilah inti upaya mempertahankan fungsi organ sambil nunggu badan pasiennya pulih. Oke, nah sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Melihat banyaknya jenis obat dan potensi interaksinya di ICU ini, aspek mana sih dari manajemen obat pasien kritis yang menurut Anda paling menantang? Atau mungkin yang paling bikin Anda penasaran buat dipelajari lebih dalam setelah lihat ringkasan tadi? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.